Salam, salam jumpa kembali dalam program Renungan Sulu Injil, edisi Minggu 20 April 2025. Firman Tuhan bagi kita kali ini terambil dari Kitab Yohanes, pasal 20 ayat 1-10 dan ayat 24 sampai ayat 29. Nas renungan kita berbunyi, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Tema renungan kita, Damai Kristus di tengah keluarga. Selamat Paskah. Kita merayakan Paskah tahun 2025 ini dengan membaca dan merenungkan dua perikop yang sangat indah. Para murid dikejutkan dengan berita dan fakta tidak ada tubuh Yesus di dalam kubur, dan kemudian dikejutkan lagi dengan penampakan diri Yesus. Peristiwa demi peristiwa beruntun ketika Yesus bangkit sulit dipahami dengan logika terbatas. Saudara terkasih, poin renungan pertama kita, nama Thomas dalam bahasa Ibrani Aram dan Didimus dalam bahasa Yunani memiliki arti yang sama, yaitu kembar. Tetapi Alkitab tidak menceritakan apa-apa mengenai saudara kembar Thomas. Nama Thomas disebut beberapa kali dalam kitab suci. Dalam Yohanes 11 ayat 16, 14 ayat 5, 20 ayat 24 sampai 29, dan pasal 21 ayat yang kedua. Ia termaksud salah satu murid yang berani dan kritis. Sikapnya menyatakan ia mengutamakan kebenaran rasional. Di sisi lain, sikap Thomas menunjukkan ia kurang percaya kepada sesama murid. Seakan-akan mereka bukan orang-orang jujur. Padahal, dalam peraturan Yahudi, sebuah kesaksian harus diterima sebagai fakta dan kebenaran jika didukung oleh sekurang-kurangnya 2 orang, dan jumlah para murid saat itu 10 orang, ditambah pengikut Yesus lainnya. Harusnya Thomas percaya. Poin kedua, Thomas akhirnya percaya Yesus bangkit sesudah berjumpa langsung. Tuhan Yesus menegur Thomas dengan keras, tetapi ia berkenan menolong Thomas yang belum percaya. Salam damai sejahtera yang Tuhan Yesus ucapkan tidak berarti semua baik-baik saja. Di dalam salam damai sejahtera, Tuhan Yesus menegur Thomas dengan keras di hadapan semua murid lainnya. Ini menunjukkan Tuhan Yesus tidak mau satu orang pun kehilangan iman dan menjadi batu sandungan bagi orang lain karena lebih mengandalkan rasio. Inilah damai sejahtera. Jangan ada seorang pun menjadi batu sandungan dalam persekutuan orang-orang percaya yang dihimpun Tuhan Yesus menjadi satu keluarga. Damai sejahtera hadir ketika Tuhan Yesus hadir. Damai sejahtera hadir ketika didapati ada satu orang yang harus ditolong dan tidak dibiarkan tersesat dalam pikirannya sendiri. Damai sejahtera membawa setiap orang menjadi bagian di dalam keluarga Kristus yang merayakan persekutuan dengannya. Saudara kekasih, kita tak lebih baik dari Thomas. Jika kita ditegur di tengah komunitas, itu bukan untuk mempermalukan kita,
melainkan untuk menyelamatkan kita dari bahaya keraguan. Amin. Demikian renungan Suluh Injil. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.